Syu Banci, selir Prabu Brawijaya dari Caeni yang mengubah sejarah Jawa. Prabu Brawijaya yang diduga merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit, jatuh cinta pada pandangan pertama saat menatap gadis cantik bernama Syu Banci. Gadis muslim berdarah Caeni tersebut datang ke istana Majapahit untuk menemani ayahnya, Syekh Betong atau Tan Gowat. Syekh Betong yang juga dikenal dengan nama Kiai Betong datang menghadap Prabu Brawijaya di istana Majapahit untuk meminta izin berdagang di wilayah Keling. Syekh Betong merupakan saudagar kaya yang juga ulama besar. Saat menghadap ke Prabu Brawijaya, Syekh Betong juga membawa berbagai seserahan, yakni batu giok dari China, kain sutra, keramik Tiongkok, dupa, dan mutiara. Tetapi, bukan seserahan itu yang membuat Prabu Brawijaya tertarik, melainkan dia terpikat oleh kecantikan Syu Banci. Diam-diam, permaisuri kerajaan Majapahit, Dewi Amarawati atau Putri Kampa, menaruh rasa cemburu saat menyaksikan Prabu Brawijaya mulai terpikat dengan Syu Banci. Di tengah gemuruh rasa cemburu sang permaisuri, Prabu Brawijaya justru mempersilahkan Syekh Betong bersama putrinya beristirahat di Puri Kanuruhan. Setelah beristirahat semalam di Puri Kanuruhan, Syekh Betong dipanggil untuk menghadap kembali kepada Prabu Brawijaya. Saat itulah, penguasa Majapahit itu menyampaikan niatnya untuk meminta putri Syekh Betong, Syu Banci, menjadi garwa ampeyan atau istri selirnya. Permintaan langsung dari Prabu Brawijaya itu ternyata mendapatkan persetujuan dari Syekh Betong. Bahkan, Syu Banci akhirnya juga dibawa serta untuk menghadap Prabu Brawijaya. Kedatangan Syu Banci ke istana Majapahit dibawa menggunakan tandu terbaik dari Puri Kanuruhan. Prabu Brawijaya sangat mencintai Syu Banci. Kondisi ini semakin membuat Dewi Amarawati dibakar cemburu dan amarah. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan, saat Dewi Amarawati belum juga memiliki keturunan, ternyata Syu Banci justru sudah hamil dari buah cintanya dengan Prabu Brawijaya. Kehamilan Syu Banci semakin memperburuk hubungannya dengan Amarawati. Bahkan, secara terang-terangan Amarawati meminta Prabu Brawijaya untuk menceraikan Syu Banci. Cinta yang sudah tumbuh di hati Prabu Brawijaya tak dapat dipadamkan. Prabu Brawijaya tak mampu menolak permintaan permaisuri Amarawati. Syu Banci akhirnya dikirim ke Palembang dalam kondisi hamil 3 bulan. Syu Banci dititipkan kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Palembang kala itu masih masuk wilayah kekuasaan Majapahit. Di wilayah tersebut juga sangat banyak penduduk asal China. Dengan menitipkan ke Arya Damar, Prabu Brawijaya berharap Syu Banci lebih betah hidup di Palembang. Arya Damar merupakan putra Raja Majapahit, Batara Prabu Wikramawardhana, dengan seorang selir yang juga berdarah China. Arya Damar yang terhitung masih paman dari Prabu Brawijaya, memiliki nama asli Swan Leong. Prabu Brawijaya akhirnya melepas kepergian wanita yang sangat dicintainya ke Palembang dan merelakan Arya Damar menikahi Syu Banci. Prabu Brawijaya memberi syarat kepada Arya Damar agar Syu Banci tidak diapa-apakan sebelum anak buah cintanya lahir. Bahkan, Prabu Brawijaya juga meminta agar bayi yang ada dalam kandungan Syu Banci diberi nama Naraprakosa ketika kelak lahir di dunia. Nama Naraprakosa dipilih Prabu Brawijaya karena memiliki arti laki-laki perkasa. Setelah lahir, buah cinta Prabu Brawijaya dengan Syu Banci tersebut justru diberi nama Raden Hasan dan memiliki nama China, Jinbun. Saat beranjak dewasa, Raden Hasan melakukan perjalanan ke Tanah Jawa untuk menemui ayah kandungnya. Saat Prabu Brawijaya atau Brekertabumi bertemu darah dagingnya, perasaannya begitu senang. Bahkan, penguasa Majapahit tersebut mengangkat Raden Hasan menjadi Adipati Demak. Prabu Brawijaya juga mengangkat adik tiri Raden Hasan, yang merupakan buah perkawinan Arya Damar dengan Syu Banci, Raden Husain atau Raden Kusen, sebagai Adipati Terung, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Arya Pecatanda.